Shalom, selamat pagi. Saya akan bercerita tentang komunikasi dan khotbah. Di dalam berkhotbah perlu yang namanya memahami tentang komunikasi. Karena di dalam komunikasi ada yang namanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini merupakan salah satu ilmu dengan komunikasi yang khususnya dalam sosial ada yang namanya public speaking. Nah, penting bagi sang komunikator untuk menyampaikan kejujuran dengan cara mempertimbangkan dan dicermati terus-menerus dan dari segi pemilihan kata. Komunikasi adalah sebuah proses transaksi. Transaksi yang dimaksud adalah meliputi gagasan, ide, pesan, simbol, informasi, atau pesan. Nah, komunikasi sangat penting dalam pelayanan seorang gembala atau pastor. Nah, dalam berkhotbah juga ada masalah. Nah, ada masalah yang didapat di dalam berkhotbah. Sebagai contoh, pada saat seseorang berkhotbah atau sebagai pembicara berkhotbah dengan tidak menggunakan komunikasi dengan baik, yang terjadi adalah orang-orang yang mendengarkan pembicara berkhotbah menjadi bosan. Karena pembicara tidak menggunakan komunikasi dengan baik. Nah, inilah mengapa pentingnya mempelajari komunikasi dalam berkhotbah, supaya pendengar bisa menangkap setiap firman atau pesan Tuhan yang telah dipersiapkan oleh pembicara. Nah, firman Tuhan yang menjadi dasar komunikasi dalam berkhotbah. Khotbah adalah suatu proses komunikasi. Kalau kita lihat dari Alkitab, firman Tuhan disampaikan kepada jemaat. Dalam khotbah, komunikasi diperdalam sehingga jemaat dapat menangkap, dapat memahami, serta memetik pesan dari firman Tuhan yang dibacakan. Pengkhotbah atau sang pembicara perlu melatih kesanggupan dalam berkomunikasi secara lisan. Kenapa? Karena itu pengkhotbah perlu memperhatikan kontak mata dan suaranya dalam menyampaikan khotbah. Kunci keberhasilan komunikasi dalam berkhotbah adalah komunikator itu sendiri. Sehingga komunikator harus memperhatikan beberapa hal agar pesan yang disampaikan dapat sampai kepada penerimanya atau yang mendengarkan khotbah. Nah, dan juga sikap atau bahasa tubuh yang baik akan mempermudah dan memperlancar komunikasi antara pengkhotbah dan jemaat. Karena itu mengapa pengkhotbah perlu mempelajari komunikasi dalam berkhotbah. Komunikasi efektif dapat terjadi jika para pendengarnya memahami dan mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh yang berbicara. Isi dan pesan yang disampaikan itu mampu menggerakkan pendengar dan masuk dalam batinnya. Selain memperhatikan bahasa tubuh diri sendiri, sang pengkhotbah juga harus memperhatikan gerak-gerik para pendengar sebagai reaksi dari khotbah atau sikapnya. Puji nama Tuhan, demikianlah dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.